tambahan lagi bonus cobaan erupsi Gunung Agung. Pernah kejadian kan? 2018 itu. 2019 kalau nggak salah. Iya 2019. Tambahan erupsi itu. Wah, debunya sampai sebali itu. Pokoknya kita hidup dengan debu itu. 6 bulan itu. Nah, udah lolos itu, iya muncul lagi 2020. Bonus yang benar-benar keterlaluan. Pandemi COVID-19. Nah, ini obatnya saya belum ketemu, Pak. Ya. Kuliner di Bali 70% tutup, Pak. Ya, kan? Karena Bali itu sangat mengandalkan pariwisata. Dan pelanggan saya adalah pekerja pariwisata. 70-80% pekerja pariwisata. Bayangkan, omset yang katakan 100% tinggal 35% setiap toko. Wah, itu nggak bisa naik-naik selama 2 tahun, Pak. Orang cuma di medsos melihat Bali rame segala macam, nggak bisa, Pak. Kenapa? Bali akan normal kalau di atas 40.000 manusia datang ke Bali, Pak, setiap hari keluar masuk. Sekarang baru 12 sampai 15.000, masih jauh, Pak. Lokal dengan asing. Sekarang baru 12 sampai 15.000, Pak. Bali akan normal kalau di atas 40.000 keluar masuk. Baru yang namanya ujung-ujung Bali kebagian rezeki, Pak. Nah, sekarang yang kebagian rezeki baru sekitar Seminyak, Legian, Canggu. Lainnya belum. Kute juga baru sepertiganya kebagian. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni IPB, yaitu Bapak Imade Doni Waspada Muna. Beliau adalah CEO PT Muna Putra Nusantara. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Pak Bambang. Iya, mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita ketika kuliah di program Sosial Ekonomi IPB, kemudian terus konsisten bisnis di bidang pertanian, terutama dengan menanam melon sejak 1982, dan kemudian juga mengelola jaringan toko buah keluarga, Monafresh, dan sampai saat ini bahkan sudah ekspor. Silakan, Pak. Ya. Saya Imade Doni Waspada atau Institut Imade Doni Waspada, lulusan Sosek 82 sebutannya sih, padahal saya masuknya 80, Pak. Iya. Gitu loh. Jadi ada pendalaman sedikit lah, 1-2 tahun. Iya. Bukan nggak naik kelas sebutannya, tapi pendalaman. Biar agak halus gitu maksudnya ya. Iya. Oke. Saya masuk IPB sebetulnya
dibilang kecelakaan juga, iya saya akui. Tapi memang sebetulnya sejak kecil saya sering dibawa ke lahan-lahan sawah dan sebagainya. Kalau di Bali oleh kakek saya, karena saya cucu yang selalu dekat dengan kakek saya. Jadi dibawa saya ke lahan-lahan pertanian, ya kan? Saya suka. Saya melihat, rupanya apa ya, petani-petani biarpun hidupnya sederhana tapi bahagia, saya lihat selalu. Ya kan? Mereka bekerja di ladang dengan berseri-seri dan sebagainya. Nah, di sanalah saya baru terpikir. Kebetulan waktu itu ada istilahnya Perintis 2 ya. Iya. Perintis 2 itu orang-orang terpilih untuk masuk UI dan IPB saat itu. Nah, saya ditawari oleh wali kelas saya gitu di SMA. Dan kamu daftar deh ke salah satu, mau UI atau ke IPB. Waktu itu UI jurusannya apa saya lupa ya, tapi ya enggak, inilah saya bilang, wah ini ada pertanian nih, boleh juga lah. Nah, di situ saya memberanikan mendaftarkan diri. Padahal raport saya merahnya banyak Pak. Gitu loh. Nah, kenapa saya berani? Karena wali kelas itu baik. Ya, dia bilang ini yang ranking 1 sampai 5 nggak ada yang daftar dulu. Oh gitu Pak ya? Iya. Kenapa gitu? Karena ikut skasu dulu ya, istilah yang di Senayan itu. Mereka mau adu pinter kali ya untuk mendapatkan universitas negeri. Akhirnya saya berpikir ya boleh juga ya, karena wali kelas saya bilang kalau kamu ngadu di skasu atau skalu nggak akan kamu bisa lolos, dia bilang gitu kan. Oh ya juga ya, saya bilang ya. Nah, akhirnya saya coba daftar IPB dengan 12 orang Pak waktu itu. Yang memang ranking kacau semua Pak, bukan ranking 1, 2, 3. Karena yang 1 sampai 5 sudah ikut skalu, menganggap dirinya pasti bisa lolos gitu ya. Akhirnya benar juga Pak. Begitu pas pengumuman dari skasu itu yang ranking 1, 2, 3 sampai 5 tuh nggak ada yang masuk Pak. Kami dari SMA 3 ya, dan jadi kemudian pada saat saya dites di PB juga saya kaget, marahi itu Pak, semua Pak, 12 orang itu. Sama ya nada pendaftaran kan kita berhadapan dengan dosen kan. Dia bilang, wah ini PB kecolongan, dia bilang gitu. Kenapa kecolongannya Pak? Kok tumben ada orang Perintis 2 masuk dengan merah yang sekian banyak rapotnya. Ya kita terus terang, 12 orang itu bicara ya, bahwa ranking 1 sampai 5 nggak ada yang daftar Pak, saya bilang. Mungkin nggak ada yang mau jadi petani, gitu kita bilang. Ya parah nih. Siapa bilang jadi petani itu tidak baik segala macam? Oh, adalah. Ya pokoknya kami malah jawab terbalik Pak. Saya bilang justru kami ini mau jadi petani Pak. Gitu. Wah, hendak lah dia tidak marah jadi kan. Dia bilang, oh begitu ya. Iya, daripada Bapak pilih ranking 1 sampai 5 nggak mau jadi petani, maksain diri. Kalau kita udah benar-benar pasrah untuk jadi petani Pak. Gitu. Oh benar juga ya, dia bilang. Ya udah, kami diterima. Cuma ujiannya begitulah. Namanya ranking 5 ke atas ya nggak naik semua Pak. Dari 12 tuh yang nggak naik 10 Pak. Jadi ini benar-benar pengalaman. Dari sana baru kita setelah pendalaman, karena tidak naik itu selain pendalaman. Karena ini ide Pak Andi Hakim itu ide yang sangat brilian Pak. Ini perlu dicatat ini. Kenapa? Karena dia dengan mengadakan Perintis 2 ini, dia menerima mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Itu hebatnya. 80% loh Pak. Jadi kita bertemu orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Itu hebatnya dia. Dan itu juga hebatnya baru sekali saya lihat 380 orang nggak naik Pak. Baru kali itu saya lihat. Dari 1.200 yang diterima, 380 nggak naik. 2 kelas nggak naik. Bayangin. Itu bisa dimaklumi ya. Mungkin di daerah-daerah pelajaran tertentu tuh agak kurang barangkali gitu kan. Wajar lah. Cuman hebatnya dalam setahun itu dia bisa ngejar hampir naik semua. Gitu.
dengan pola pendidikan IPB yang sangat ketat, ya, itulah. Bukan ada 2 orang kan, Bapak udah wawancarai Pak Adi sama Pak Tommy, itu sahabat dekat saya Pak. Iya. Ya, 2 orang itu betul dekat, dekatnya bukan dekat apalagi, udah kayak saudara lah. Iya. Ya. Nah, jadi sangat ketat sama sekali ya, kita kuliah segala macam. Akhirnya di tingkat terakhir karena kita ragu untuk lulus saat itu, saya memutuskan untuk bercocok tanam Pak, bercocok tanam buah melon di tidak jauh dari kampus. Gitu ya. Kenapa saya nanam buah melon? Karena saya tanya dengan dosen, buah apa sih yang paling susah ditanam? Ada, itu namanya buah melon. Oh gitu Pak ya. Kenapa susahnya? Kalau Anda bisa menanam buah melon dengan baik, tanaman lain kecil kan, dia bilang. Oh gitu Pak ya. Iya, karena penyakit yang paling banyak di melon. Kesulitan ada di melon gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba ke sana Pak, nanam melon, ya kan, dengan beberapa rekan yang kira-kira ragu-ragu lah untuk bisa lulus gitu ya. Ya, karena kita coba menanam bersama-sama, ya kan. Kemudian kita juga dekat dengan dosen dan sebagainya. Ya kan? Pak Doni, melon itu kan jenisnya banyak Pak. Yang Bapak tanam jenis apa Pak? Jenis skyrocket awalnya Pak. Skyrocket. Namanya skyrocket, benihnya dari Taiwan Pak. Gitu loh. Jadi benihnya dari Taiwan. Oh ya, sekilas waktu juga saya lagi pemilihan jurusan, saya bingung Pak. Tingkat 1 begitu kita mengulang kan akhirnya naik. Naik kan bebas memilih Pak. Karena residivis ya boleh dibilang ya. Jadi kita boleh memilih fakultas apa aja waktu itu. Nah, waktu saat memilih, saya diajak ayah saya, bukan menyewa lah boleh kata, satu orang profesor, orang Chinese, kamu pergi ke Taiwan. Buat apa Pak? Saya bilang, nanti kamu bisa lihat apa yang kamu pilih. Apakah perikanan, perkebunan, segala macam, pokoknya maupun perkebunan, peternakan, segala macam. Silakan. Akhirnya sampai Taiwan, saya memilih diajak ke peternakan, diajak ke udang dan sebagainya ya. Dengan Prof itu dengan penerjemah. Kemudian yang saya sangat terharu, saya masuk ke kawin suntik Pak, waktu itu Taiwan. Terharu saya sekali. Begitu saya masuk ke dalam laboratoriumnya segala macam, itu banyak ahli-ahli Pak. Saya lihat pakai baju putih semua. Karena saya ini betul-betul didampingi oleh profesor yang kenal gubernurnya Pak, gubernur Taiwannya di sana. Jadi ayah orang tua saya punya link lah gitu ya. Saya pas lagi di laboratorium kawin suntik itu belum ada Pak. Waktu itu belum ada. Tiba-tiba saya dicolek sama orang Pak. Dicolek sama orang pemuda gitu dari Indonesia ya. Kaget ya Pak. Kamu dari Indonesia? Iya. Kok ada di sini? Saya bilang gitu kan. Saya sebelumnya tidak mau di sini. Kenapa gitu? Saya ini udah menawarkan ke BPPT dan sebagainya yang di Indonesia ya. Ditolak. Padahal saya penemu kawin suntik itu loh Pak. Inseminasi apa istilahnya? Inseminasi. Inseminasi buatan gitu ya. Ya. Saya lihat alatnya lengkap Pak. Saya bengong gitu melihat dia ya. Ini bagus buat inspirasi nih. Buat kalau perlu nih buat centilan pemerintah juga nih. Semua ajuan saya ditolak kata dia. Akhirnya saya menawarkan diri ke pemerintah Taiwan Pak. Dia bilang begitu. Begitu ya. Nanti saya cerita. Udah ceritanya Pak.
karena dia nggak boleh cerita banyak di situ ya, di labnya ya. Nanti malam kamu nginep di mana? Saya di Dinasti Hotel, kamar sekian. Oke, saya akan datang. Gitu. Nah, malam harinya dia datang Pak. Wah, gagah Pak, pakai jas segala macam. Dan saya ngelihat dari resep, dari mulai masuk hotel, orang udah hormat. Bingung saya. Ini anak muda kok semua pada nunduk-nunduk semua nih orang-orang ini. Ternyata dia punya peneng. Ada peneng apa istilahnya? Apa peneng? Pin. Pin itu melambangkan orang terpilih, Pak. Kaget ya. Jadi semua tuh hormat sama dia. Saya bengong lihat. Kebetulan ayah saya juga udah datang. Ayah saya nyusul ya. Datang ke Taiwan. Untuk mengetahui bahwa kamu pilihannya apa gitu loh ya kan. Maunya kemana. Udah gitu saya diajak makan malam satu tempat yang paling mewah, penuh Pak di sana. Ya, tiba-tiba di depan apa konter ya untuk pendaftaran tamu buat makan ya Pak ya. Itu nunduk orang itu langsung dibilang ada kamar Pak, ada ruang. Wah saya kaget nih orang kok siapa nih gitu kan. Jangan-jangan ada turunan raja Taiwan saya bilang nih kan ya. Nah, barulah di meja makan masuk. Ya, Pak ya. Baru dia cerita yang benar. Ini inspirasi sekali. Dia cerita ke ayah saya segala macam. Bagaimana dia ditolak oleh pemerintah Indonesia untuk bahwa dia menemukan sesuatu, tapi memang mesti biaya ya Pak ya. Kalau menemukan sesuatu biaya kan, mesti siapin alat-alat segala macam. Pemerintah nolak. Akhirnya saya menjual keahlian saya ke pemerintah Taiwan. Wah saya bengong melihat itu. Ya saya bingung kok kamu kok dari mulai hotel masuk ke sana kemari kok semua orang pada nunduk, apa sih kamu hebatnya? Dia tunjukin pin dia Pak. Jadi orang-orang terpilih ya. Nah, dia bilang saya tidak kekurangan apa-apa di sini. Yang saya sesalkan adalah penemuan saya dibeli. Mungkin masih banyak ahli-ahli kita yang menemukan sesuatu yang dibeli oleh pemerintah luar dengan memberi fasilitas. Nggak seberapa Pak dibanding orang koruptor kalau dipikir-pikir. Ya Pak ya, betul nggak? Ya, orang koruptor kan bisa 500, 200 miliar, 100 miliar kecil itu. Kalau membuat kita menjadi kebanggaan, betul nggak Pak ya? Makanya ini tadi intermezzo sedikit. Ini saya memilih sosial ekonomi pertanian. Kenapa? Karena saya pikir ini rada-rada nggak ada hitung-hitungannya karena saya lemah di matematik Pak. Ya, kan di kimia saya lemah segala macam. Udahlah saya pilih sosial ekonomi ya pertanian. Yang paling pahit-pahit itu manajer KUD lah gitu lah. Gitu aja. Paling pahit gitu. Beda kan kalau sekolah di tentara sama polisi Pak ya. Jenjangnya udah jelas gitu kan. Ya kalau kita di negeri kan jenjangnya nggak jelas Pak gitu. Kita mesti fight segala macamnya. Cuma terus terang kelebihan dari PB nih Pak. Terus terang kelebihan dari PB. Kita biasa kuliah dengan stressing Pak. Di stres terus selama 4 tahun Pak. Sehingga pada saat ada pengetesan dibuka lowongan mandiri untuk 20 orang atau BNI untuk 10 orang itu 80% masuk IPB semua Pak. Nah itu dia. Jadi sahabat ada tes itu udah dah karena kita biasa stres ya kuliahnya stres. Itu banyak alumni yang mendaftar di perbankan. Dan ayahanda adalah pernah menjadi gubernur BI. Tapi kenapa Pak Doni tidak tertarik untuk kerja di bank, malah mengurus melon? Nah itu dia Pak. Jadi saya juga udah disiapin tempat sebetulnya. Kami 3 bersaudara. Yang pertama Igede Arisunda Muna. Dia memang diperbankan, dipersiapkan untuk perbankan. Adik saya juga sama Pak, disiapkan untuk perbankan juga. Cuman saya karena sekolah di IPB, jadi saya melihat itulah hebatnya Pak Andi Hakim itu ya. Saya melihat teman-teman kok kayaknya asik-asik aja Pak, gitu loh.
ya nyaman gitu loh. Menjadi mentor petani itu nyaman, ya dibandingin jadi mentor properti, Pak. Ya kan? Saya pikir, wah, kalau di Jakarta saya tinggal di kantor, nggak dilihat saya nih, gitu kasar. Tapi kalau saya di kampung dengan titel insinyur, wah, Pak Insinyur saya dipanggil. Ya, banyak orang berkonsultasi lah katanya gitu, pakailah gitu kan kasarnya. Nah, itu yang membuat saya beralih, Pak. Padahal orang tua saya juga sudah bilang, kamu sudah disiapkan tempat. Karena waktu itu bank terbesar BCA masih di bawah asetnya dari OEB, Pak. Overseas Express Bank, saya punya bank itu. Ya, BCA masih di bawahnya itu waktu itu. Ya sudah, saya bilang saya coba dulu. Ternyata saya nggak senang, Pak, gitu di sana. Karena yang ditinjau itu lahan properti untuk dinego dengan apa yang mengajukan proyek dan sebagainya gitu lah. Yang intinya sih banyak memperkosa lahan lah, gitu ya. Karena kita udah didoktrin harus menjaga lahan dengan baik, kalau ini memperkosa lahan gitu ya. Kalau kita menanam tanaman keras, kalau di bank itu banyak kan tanaman keras ya, Pak ya, yang beton gitu ya ibaratnya ya. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang saya mau jadi petani, kemudian jadi pengumpul. Syukur-syukur kalau saya diizinkan punya toko. Ya, silahkan kata saya. Itulah itu support dari orang tua. Yang saya salut juga dengan beliau adalah garasi mobilnya, Pak. Mobil namanya orang bankir kan mobilnya mewah-mewah ya, Pak ya. Itu dikeluarkan, Pak, dari garasinya untuk melon saya yang dari sawah, taruh di situ, Pak. Jadi mobil dia ngalah, Pak. Karena saya belum punya kantor kan waktu itu kan. Saya panen, saya nggak tahu mau gimana. Akhirnya saya kumpulkan buah melon itu di garasi rumah ayah saya. Dan ayah saya mensupport waktu itu, mengundang beberapa bankir termasuk yang pendiri, yang punya Lipo, yang termasuk semua tokoh-tokoh perbankan. Kebetulan ayah saya waktu itu ketua Perbanas 2 kali. Dia mengundang ke rumah hanya untuk menunjukkan anaknya itu petani melon. Ya. Jadi bayangkan ya, semua bankir kayak Pak Riyadi, Pak dan Lipo itu ya, ya kan, James Riyadi apa pokoknya yang senior ya, melihat bahwa anaknya Pak Inyoman Muna ini kok jadi diarahin jadi petani begini nih gitu ya. Nah, disitulah saya dibantu oleh orang tua untuk membuka pasar di koperasi bank-banknya mereka. Jadi saya nyalurin melon ke koperasi bank Lipo, bank apa segala macam lah ya, ada bank pemerintah pun gitu ya, saya nyalurin ke koperasinya untuk menjual melon saya. Nah, saya dibantu lah gitu. Pak Doni, saya punya pertanyaan. Melon itu bisa sepanjang tahun ada, Pak? Sepanjang tahun ada, dan pada musim hujan itu mahal, Pak, harganya. Kenapa? Karena jarang yang berhasil. Kalau dia mau lawan arus atau apalagi dia punya rumah kaca, itu cari duit, Pak. Ya kan? Jadi ibaratnya orang lain nggak panen, dia panen dan manis. Ya kan? Nah, itu yang membuat harga itu tinggi pada saat sekarang ini musim hujan inilah. Ya kan? Banyak yang gagal. Andai kata pun panen tidak manis, gitu ya. Tapi yang greenhouse atau segala macam itu manis, atau yang memang boleh katakan dijaga benar-benar ya, tanamannya itu manis dan punya harga. Karena harga melon itu bukan dari besar kecilnya, Pak, tapi dari kemanisan. Walaupun melon berjenis-jenis ya. Sekarang ada 15 jenis kalau nggak salah. Itu yang diuji kemanisan. Disebut break. Breaknya mesti di atas 15%. Kalau di bawah itu rasanya nanggung lah. Ya kan? Nah, ini berlomba di atas 15%. Ya kan? Sekarang kelihatannya yang lebih saya nggak tahu, lebih favorit itu yang oranye itu, Pak, yang warnanya oranye. Iya, itu lebih tinggi sedikit harganya, itu lebih garing, ya kan. Tapi sama saja kalau dia juga mengalami hujan yang terlalu banyak, kemudian petik lebih awal. Biasanya kan orang cari harga petik awal, Pak. Apalagi dengan komunikasi sekarang sudah lancar. Jadi
petani itu dia telepon ke Pasar Induk Ramat Jati, ke Pasar Induk Caringin segala macam. Kosong nggak barang? Kosong. Kirim Pak. Padahal belum harinya. Belum harinya dia udah petik gitu. Akhirnya kemanisannya 13-12 sudah disikat orang karena nggak ada barang. Nah inilah kemajuan teknologi kan dengan adanya HP segala macam kan dia telepon. Kosong penuh. Nah, dia nggak lempar ke Pasar Induk, lempar ke Bandung kalau kosong. Dia lempar ke Semarang gitu kan. Nah, kan petani kan udah jago sekarang gitu loh. Jadi Bapak sekarang lahannya di mana saja, Pak? Selain di Bogor, Bali? Saya akhirnya ini ada sejarahnya, Pak. Jadi dari sana kemudian saya bercocok tanam, kemudian jadi pengumpul, penyalur, ya kan ya. Petani-petani banyak saya kenal dari mulai Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Nah, kemudian melon itu selalu didampingi oleh semangka, pepaya. Akhirnya rame lah. Saya kalau nganter itu tidak satu jenis buah, bisa 5, 6 sampai 10 jenis buah untuk menyalurkan ke supermarket yang ada, ya kan. Dan waktu itu yang khusus sayur adalah Bob Sadino, farmnya. Kalau saya menguasai Jakarta dengan Muna Fresh-nya, Muna Farm-nya, sorry, waktu itu Muna Farm namanya. Kalau Muna Fresh di Bali. Jadi dua ini jor-joran lah, yang satu sayur, yang satu buah. Punya 16 armada, Farm juga punya 10 armada. Jadi kita waktu itu terbesar, ya. Dari tahun sampai dengan tahun 90 sampai tahun 2000, kita terbesar, ya kan. Dari sana tadi kembali lagi, saya jadi pengumpul, jadi penanam, pengumpul, penyalur, dan akhirnya toko. Pada tahun 90 saya baru punya toko pertama, Pak. Ya kan? Toko pertama di Bali, ya kan? Itu pemberian dari kakek saya. Dan cobalah kamu kan jadi penyalur terus, coba sekali-sekali jadi penjual. Wah, saya bilang pengalaman saya belum ada nih buat buka toko nih, kakek ya. Udah, tenang aja, saya ini guru, dia bilang. Terus apa urusannya dengan guru? Guru itu banyak muridnya. Terus murid saya sekarang udah jadi orang semua, Don. Uyuk. Saya bilang. Jadi gimana? Itu gubernur sekarang ini, Pak Oke ini murid saya. Oh gitu ya. Kemudian ini kepala kejaksaan murid saya ini. Wow, gitulah dia cerita. Berarti pasarnya Pemda dan sebagainya udah siap nih gitu kan ya. Karena bos-bosnya murid dia kan. Karena kakek saya itu pendiri sekolah pertama, Pak, di Bali, namanya Dwi Jendra untuk semua kabupaten. Jadi kakek saya itu pendidik, ya kan, pendidik, guru, ya kan, guru SD gitu tadinya, gitu, sampai sekarang sudah punya universitas, namanya Dwi Jendra. Jadi sebelum Saraswati segala macam kita yang pertama. Gitu. Jadi kakek saya seorang guru. Nah, di sana akhirnya saya bilang boleh juga nih, saya coba, Pak. Saya coba menjadi pedagang langsung kan, berarti kan, kan. Saya coba 1-2 hari, akhirnya tiba-tiba kakek saya kok punya ide ini toko buah pertama ber-AC, Pak, adanya di Bali, Pak. Yaitu toko Muna Fresh. Itu tahun 90, Pak. Dan itu ide datangnya dari kakek saya nggak kepikir. Jadi pada saat toko itu lebarnya cuma 5 meter, 4 meter kalau nggak salah, 4 meter ya. Panjangnya 12 meter, Pak. Nah, kan? Dia kasih hadiah toko itu satu-satunya ke saya. Di mana sebelah-sebelahnya masih ada toko buah-buah yang lain, gitu, yang sudah ada 1-2 tahun sebelum saya barangkali. Ya bagaimana cari pelanggan kan bingung kan. Akhirnya kakek saya dengan tenang, dia bilang, yuk kita udah siap semua, siap. Tiba-tiba kok dia nyeletuk, gimana kalau toko ini pakai AC, Don? Hah? Toko buah pakai AC dari mana sejarahnya? Sudah, kita coba, dia bilang gitu kan. Oh gitu kayak ya.
pakai AC Pak. Ya. Nah, sampai toko-toko sebelah yang toko buah sebelah juga bingung. Ini mau buat toko pakaian atau toko buah nih, pakai AC Pak. Waduh, saya bengong. Pakai cold storage lagi. Wih, udah tokonya kecil dibuatin cold storage. Ini kok pakai saya nih sekolah cuma SD doang kok pemikirannya jauh bener ya gitu loh. Pemikiran kok jauh banget saya bilang. Udah gitu dibuat gudang saya. Gudang di Penatih di desa lah ya. Nah, ini nanti buat gudang Don. Terus nanti ini buat rumah staff dan ini rumah buat karyawan-karyawan. Ini buat ini. Saya bilang kayak kok sampai segitunya pemikirannya gitu loh kan, ya kan? Saya nggak kepikir Pak. Iya. Wah dibuat gudangnya besar Pak segala macam. Saya bingung dagangan cuman kecil kok disiapin semua aja kayak beginian. Ini tujuannya ya karena saya merasa bersalah kamu tidak berangkat ke Amerika saat itu. Karena adik kakak saya kan di Amerika, Pak. 12 tahun sama 8 tahun. Sedangkan saya pas pengen nyusul kakak adik saya, kakek saya yang tahan saya. Supaya jangan ke Amerika. Kamu nggak usah ke Amerika. Kenapa? Darah kamu darah kampung. Percuma. Kamu ke Amerika juga jadi percuma. Kamu pulang jadi penjudi nanti. Gitu ngomongnya, Pak. Jadi, makanya kakek saya bilang, jangan disekolahin ke Amerika ini. Ke ayah saya ya. Iya. Percuma. Ini pulang jadi penjudi, dibilang gitu coba. Nah, berarti kakek saya merasa bertanggung jawab saya kan? Iya. Makanya saya dibeliin toko satu sama dia. Kemudian dibangunin gudang buah yang begitu besar pada saat itu Pak, tahun 90. Gudang saya segede gudang Bulog Pak, besar Pak. Sampai sekarang sudah berapa toko, Pak? Saya sempat punya 18 outlet, Pak. 18 outlet. Selama 30 tahun lebih, Pak ya. Karena tahun 90 kan. Ya. Nah, tapi nanti saya cerita, dengan imbasnya pandemik ini habis ya, Pak. Paruhnya habis. Nah, makanya nanti ini ada ceritanya nih. Ya, urutannya ya. Kenapa saya disuruh pulang ke Bali membuka toko? Karena kakek saya bilang, yang paling banyak butuh buah tuh Bali, Don. Loh, kok gitu? Ya banyak upacaranya. Oh, benar juga ya, saya bilang gitu ya. Oh, benar juga. Nah, ini ada ceritanya, buka toko juga ada ceritanya, Pak. Buka toko 4 kali 12. Jadi lebar 4, panjang 12, 2 tingkat. Di jalan di Ponorogo. Itu toko saya pertama. Baik, kita resmikan 3 hari lagi, Don. Oke. Udah siap semua, AC sudah kepasang, ini segala wah, udah siap. Oke. Kita resmin. Ya udah kayak resmin aja. Santai aja. Nanti dulu, saya mau undang gubernur. Hah? Toko 4 kali 12 undang gubernur. Bagaimana ceritanya nih, saya bilang. Udah, dia murid saya kok, kan sudah bilang. Oh iya ya. Jadi gubernur Pak Oke itu muridnya dia. Ya udah. Saya datang Pak bawa undangan ke rumah gubernuran. Dia panggil tuh, Oke, nih Karete. Wah keluar itu gubernur. Apa guru? Gitu dia. Ini cucu saya mau buka toko, kamu harus datang. Oh pasti, dia bilang. Ini cucu ya, iya betul. Nanti dulu Pak, kenapa? Dalam pemerintahan itu ada kejaksaan, kejaksaan, Sekwilda, ya, Sekda. Ya kayak begitulah, komplit itu jadinya. Wah, saya minta 5 undangan, pengadilan, kepolisian gitu loh. Ada apa sih? Ya, kepolisian apa? Tahu nggak? Sampai Pangdam diundang Pak. Kapolda diundang, kan kacau jadinya kan. Waduh, saya bilang, kayak ini gubernur bagaimana? Enggak, ini Kapolda mesti datang, Pangdam mesti datang. Waduh, ini apa ini? Ya memang maklum ya. Ayah saya memang dikenal lah di sana ya. Jadi nanti, tapi kan saya nggak bilang ayah saya mau datang resmiin. Ya kan, ide kakek saya aja nih mau resmiin nih kan. Wah celaka nih. Mana buat Kapolda, mana buat Pangdam segala macam. Waduh Pak, hati nih urusan ini.
udah kayak nggak kacau nanti nih kayak alah semua murid saya itu ngomongin dia. Iya, ya udahlah. Akhirnya satu hari sebelum peresmian, saya telepon bapak saya ke Jakarta. Pak, lapor. Itu sore hari. Besok pagi jam 10 akan peresmian toko di Penogoro. Oh, bagus. Bagus. Siapa yang diundang, Don? Wah, ini kecelakaan, kayak. Pak, kenapa kecelakaan? Ada masalah apa? Kakek ini ngundang gubernur. Tiba-tiba nyambung ke Kapolda, ke Pangdam, ke apa istilahnya kelengkapan gubernur tuh apa ya? Yeah. Tadi bilang kejaksaan, pengadilan apa gitu loh. Komplit, Pak. Wah, ayah saya langsung, gimana kamu? Toko 4x12 ngeresmin kayak begituan. Ya nggak tahu. Saya juga nggak mau kok. Kakek saya begini, yang minta. Wah, kalau gitu saya harus berangkat gitu, Pak. Ya dia berangkat pakai pesawat jam 6 pagi. Sampai Bali jam 9, datang ke toko, dia nyambut, Pak. Sembari sebelumnya dia marah sama saya. Dia bilang, kamu nih keterlaluan. Kenapa? Kebetulan sebelah kanan ayah saya, sebelah kiri kakek saya. Kamu nih keterlaluan, Don. Ini apa kita nggak malu nih dengan toko 4x12 yang diresmikan oleh gubernur, ya kan, bupati, segala macam pejabat. Nggak tahu itu urusan kakek, Pak. Saya bilang. Baru kakek saya nyautin. Ini semua murid saya, dia bilang gitu. Dia bilang gitu, kakek saya bilang. Itu semua murid saya, dia bilang. Ya udah, Pak ya, saya diem kan, jadinya kan. Ya ibaratnya anak dimarahin bapaknya gitu kan, Pak ya. Gitu ya. Sama aja pas saya mau di sekolahin di Amerika kan udah siap itu. Tiba-tiba kakek saya ngomong sama ayah saya kan, jangan sekolahin dia gitu. Dia ini darah kampung, dia bilang gitu. Percuma kamu sekolahin ke Amerika jadi penjudi, dia bilang gitu ngomongnya. Ya udah, akhirnya datanglah wah pakai ngeong-ngeong segala macam, Pak. Waduh, namanya pejabat kan pakai ini ya, koridor gitu ya. Aduh, pada bangku udah disiapin berdiri semua, Pak. Pejabat tuh berdiri, tapi dikasih oleh parcel kecil lah ya, semua sebagian. Tapi bahagia semua. Dan disitulah pasar terbuka jadi. Mungkin gubernurnya ngomong di gubernuran itu ada apa Pak Nyoman punya anak itu bikin cucunya guru rete bikin gitu ya. Benar, Pak. Itu nggak tunggu lama dari peresmian itu rame, Pak. Rame. Maupun di Pangdamnya juga barangkali di kantornya ngomong tuh kalau beli buah di situ gitu loh. Jadi toko sebelah bingung, ini baru buka udah langsung rame gitu. Ya. Waduh. Jadi semua pada baju coklat, baju hijau segala macam, belanjalah di toko ya. Kakek saya tetap duduk di depan, Pak. Di depan toko duduk aja dia. Menyapa teman-temannya gitu. Kalau ada temannya kenal langsung dia ngomong, ajak teman kamu ya. Gitu dia ngomong. Ajak teman kamu belajar di sini ya. Ini cucu saya ini gitu loh. Wah, kakek saya bertanggung jawab, saya nggak di sekolah di Amerika, dia bertanggung jawab juga nih jadinya ya. Nah, ini sampai 6 bulan, Pak. Tiap hari habis ngajar pasti ke toko saya, duduk di depan toko pakai kursi, duduk aja dia. Dia sapa semua orang. Nah, dan itu pun melatih karyawan saya menjadi santun, Pak. Gitu kan? Jadi santun, jadi ini kakeknya aja maunya nungguin toko kecil gini gitu lah. Seperti itu. Nah, inilah mulailah berkembang 1 toko, 2 toko, 3 toko, 4 toko, akhirnya sampai 18 outlet, Pak. Selama 30 tahun. Selain di Bali, di mana saja? Saya tidak boleh keluar Bali, Pak. Oh, nggak boleh keluar Bali? Nggak boleh. Kalau saya keluar Bali, Alfred masuk Bali, Pak. Jadi kita pemain-pemain besar itu tahu etika. Saya nggak mau nyebrang ke Jakarta. Iya. Kalau dia nyebrang ke Bali, saya nyebrang Jakarta, Pak. Kita perang aja sekalian. Gitu. Nah, ini kita jaga. Yang tidak tertulis, Pak. Tidak tertulis. Kita tahu diri semua. Kita nggak mau kelahi sesama
mohon maaf ya, sesama gajah itu nggak mau kelahi. Gitu. Iya. Ya kan, kalau kita kelahi nanti kebun-kebun orang rusak semua, Pak. Ya kan? Nah, itu barulah kita katakan berangkat dari 1 sampai terus 2 toko, 3 toko, 4 toko segala macam ya. Nah, akhirnya, nah ini dia. Dalam perjalanan saya mengalami 5 cobaan, Pak. Cobaan pertama Krismon 98, di mana hutang bank yang tadi 1 miliar jadi 3 miliar, asalnya begitu ya. Dan itu recovery-nya mungkin sekitar 2-3 tahun itu. Perbaikannya ya, wah berat sekali itu lagi Krismon saat itu yang bunga sampai 60%. Iya. Nah, itu saya ngalami. Dan itu ngobatinnya 3 tahun loh. Baru kelar Krismon dapat musibah bom Bali pertama, Pak. Bali itu. Ya kan, jeder. Waduh. Wah, itu recovery-nya 2 tahun, Pak. Karena Bali sepi, mendadak. Wah ya. Ditambah bonus lagi bom Bali kedua 2006, Pak. Tapi sudah kapalan. Ibarat kapalan kita sudah punya triknya untuk ngatasi ini ya, ngatasi musibah seperti ini. Jadi itu recovery setahun lah, beres itu. 2008 itu kena lagi. Pernah dengar bangkrutnya beberapa bank asing, Barclays segala macam. Itu dampaknya terus nggak ada loh, Pak. Itu 2 setahun lebih itu, terus sepi. Wah, kena lagi ya, recovery setahun lah. Udah. Napas sedikit kita kena lagi milenial. Nah, ini yang paling repot. Kenapa saya sebut milenial? Karena karyawan saya karyawan lama, Pak. Karyawan yang setia sama saya bekerja 20 tahun lebih. Begitu kena imbasnya medsos dan sebagainya, oleng dia. Kenapa oleng? Karena ya seperti Bapak cerita ini, kita kan ngadepin laptop bingung, Pak. Iya. Ya kan? Ngadepinnya kita harus belajar benar kan? Nah, itu kadang-kadang suka tidak diterima oleh generasi baru. Jadi saya merekrut orang-orang milenial, kebentur nanti itu sama yang lama. Yang mohon maaf ya udah di garis nyaman lah barangkali ya. Iya. Nah, di mana zaman berubah kan sekarang, semua pakai Oppo, pakai ini, pakai semua alat-alat elektronik lah. Iya. Itu kita agak lambat. Nah, agak lambat disitulah terjadi gesekan-gesekan. Nah, waktu itu cobaan buat saya. Ya, karena akhirnya saya tutup itu 5 toko lah, gitu. Itu berat itu. Adanya perubahan itu kerasa sekali. Ya, 5 toko saya tutup. Tinggal 13-14 toko lah. Tambahan lagi bonus cobaan erupsi Gunung Agung. Pernah kejadian kan 2018 itu. 2019. Iya, 2016. Tambahan erupsi itu. Wah, debunya sampai sebali itu. Pokoknya kita hidup dengan debu itu. 6 bulan itu. Nah, udah lolos itu, muncul lagi 2020. Bonus yang benar-benar keterlaluan. Pandemi COVID-19. Nah, ini obatnya saya belum ketemu, Pak. Ya. Kuliner di Bali 70% tutup, Pak. Ya kan? Karena Bali itu sangat mengandalkan pariwisata. Dan pelanggan saya adalah pekerja pariwisata. 70-80% pekerja pariwisata. Bayangkan, omset yang katakan 100% tinggal 35% setiap toko. Wah, itu nggak bisa naik-naik selama 2 tahun, Pak. Orang cuma di medsos melihat Bali rame segala macam, nggak bisa, Pak. Kenapa? Bali akan normal kalau di atas 40.000 manusia datang ke Bali, Pak, setiap hari keluar masuk. Sekarang baru 12 sampai 15.000, masih jauh kan, Pak? Lokal dengan asing. Sekarang baru 12 sampai 15.000, Pak. Bali akan normal kalau di atas 40.000 keluar masuk. Baru yang namanya ujung-ujung Bali kebagian rezeki, Pak. Nah, sekarang yang kebagian rezeki baru sekitar Seminyak, Legian, Canggu. Lainnya belum. Kute juga baru sepertiganya kebagian. Baru saya melihat
hotel-hotel digembok di depannya baru kali ini, Pak. Belum pernah saya lihat. Hotel digembok, Pak. Yang jaga satpam doang. Saya bilang, kenapa begini nih? Ya nggak ada tamu, dia bilang. Ya kan? Jadi ya mohon maaf, ini Menteri MKM segala macam harusnya benar-benar fokus di objek tempat-tempat yang sangat mengandalkan turisme. Itu yang harus dia dorong itu. Ya, bagaimana caranya ya mereka punya ilmu, mereka orang pintar semua, tahu caranya. Oke, pemerintah memberi restrukturisasi ya, apa disebutnya? Iya, restrukturisasi. Wah, itulah. Jadi bunga buang saya boleh bayar sepertiganya dulu. Enak kedengarannya. Tapi yang 70% ke belakang, Pak, larinya. Iya kan? Iya. Ke belakang itu larinya. Ke belakang itu dikumpulin. Tinggal nanti dilihat, diadu aset. Pas nggak? Bangkrut, Pak. Pasti bangkrut. Ya kan? Nah, pemerintah harusnya jeli. Dia melihat usaha apa yang bertahan dalam pandemi. Orang kalau jadi pengusaha angin-anginan, Pak, begitu awal pandemi aja udah tutup, Pak, dia nggak mau resiko ini itu segala, mana dibuatin pilot. Kalau pilot berarti kan nggak tanggung PHK kan, Pak? Nggak tanggung apa-apa kan? Angkat kaki aja kan, ya kan? Nah, harusnya pemerintah jeli. Orang yang berusaha pada saat pandemi tetapi bertahan, itu lihat laporan banknya. Kemudian yang 70% yang kan saya dapat keringanan 30% untuk bayar cicilan dan sebagainya, betul nggak? Yang 70-an ke belakang larinya kan? Nah, itu harusnya dihapus sama pemerintah. Harusnya pemerintah itu yang dihapus. Kalau itu nongol lagi, Pak, seumur hidup kita bayar utang, Pak. Ya kan? Nah, ini harus dilihat. Bukan bantuan ini buat bazar sementara dia pulang sepi lagi. Ya kan? Nah, ini harus direkovery semua. Mana pengusaha yang pada saat pandemi bisa bertahan? Karena utang nggak? Punya. Utang apa? Ya itu dia. Bunga bank mentang 70 ke belakang. Nah, itu terus dampaknya ke Pak? Dampaknya ke outlet tadi seperti apa, Pak? Kita sekarang bayar 30%. Jadi outletnya juga ditutup sampai benar. Bapak kalau ngelihat 6 bulan benar-benar sekarang aja baru 3 bulan terakhir, oke lah, ada greget-greget. Dan itu pun yang buka toko, yang punya toko, Pak, penyewa lari, Pak. Yang masih nyewa-nyewa toko lari, Pak, nggak kuat, Pak. Ya, tapi beberapa, nah ini hebatnya orang Bali ya. Orang Bali yang punya ruko yang segala macam, dia hebat, Pak. Hebatnya apa? Saya salut sama dia adalah masa pandemi nggak dihitung kontrak, Pak. Hebat kan? Iya, Pak. Saya punya toko tuh sewa semua banyak kan. Itu malah menyodorkan diri, Pak. Pak Doni jangan khawatir, tetap buka. Walaupun sekarang tutup. Kenapa? Sewa yang kemarin 2 tahun nggak usah bayar, Pak. Coba. Karena saya tutup, Pak. Nggak usah bayar, Pak. Saya tahu kok bagaimana situasi Bali. Ada yang kasih diskon setahun juga, segala macam. Inilah hebatnya. Hebatnya gotong royong Bali. Inilah hebatnya. Boleh katakan masih ada kerajaan-kerajaan di Bali yang takut sama rajanya gitu kan. Jadi nyaman sebetulnya kerja di Bali asal kita ngikuti caranya. Ya, kita hadapi bank, jangan lari. Kita bukan maling. Ya, setiap bulan awal bulan laporan saya, semua staf keuangan saya harus menghadap bank. Di mana kita pinjam uang dan sebagainya. Tinggal kita berbagi aja. Ini hasilnya meningkat. Tapi tolong kalau you ambil semua, karyawan saya bubar. Gitu loh. Lebih baik ini hasilnya sekian, Bapak oke naik sedikit nih. Cicilannya jadi tadinya 30 juta jadi 40 boleh. Tapi karyawan saya juga naik nih dari gaji 70% menjadi 80. Win-win kan? Gitu. Ini yang kita cari. Nah, selain yang di dalam negeri, ada ekspor juga nggak, Pak? Saya ekspor itu awalnya, Pak. Seawal dari saya menjadi supplier.
Berdatangan itu ekspor ke Singapura, kemana kita layani. Kan saya sekarang sudah di toko buah, Pak. Ya. Jadi seorang cita-cita tukang buah pasti dari nanam, dari pengumpul, penyalur, dan terakhirnya adalah punya toko buah. Jadi saya udah sampai di ujung nih, di ujung. Ya kan? Jaringan itu saya bentuk tidak sengaja, Pak, sampai sekarang. Jadi waktu saya nikah, ayah saya nanya, Don, ya anak saya, bukan ayah saya kan lingkungannya pejabat lah semua ya, menteri-menteri udah sama dia lah. Kamu mau pilih mana? Kakak kamu dinikahkan dengan saksi Ali Wardana saat itu. Kamu pilih mana? Ali Wardana, Radius, atau Rapat Saleh? Semuanya menteri itu, Pak, saat itu. Saya jawab, Pak, mohon maaf, saya bilang, izinkan saya yang menjadi saksi saya adalah Haji Jen. Hah? Haji Jen? Iya, Pak. Dia orang yang pertama membuat saya ngerti melon. Jual melon dengan selamat. Akhirnya punya makin besar. Dialah orang yang bikin kaya saya, Pak. Kalau menteri, mohon maaf, kalau menteri-menteri yang Bapak pilih itu nggak bikin kaya, kayaknya bikin susah saya dan peraturan kayak gitu. Biasanya menteri-menteri bikin peraturan yang aneh-aneh, bikin susah yang bawah. Nah, udah, terserah kamu lah, gitu, Pak. Akhirnya saya nikah. Di mana, gedung mana kamu mau? Saya mau di aula yang besar, karena saya mau ngundang semua petani saya. Jadi 14 bis saya undang, Pak. Petani saya semua. Jadi dengan uang yang dikasih orang tua, ini sekian, wah cukup, lebih dari cukup ini saya. Nanti kamu nginepin di mana tuh 14 bis? Gampang, asrama haji. Asrama haji di Bandung, Pak. Udah gitu saya kawin di Zeni, Pak, gedung Zeni. Yang kiri kanan ada apa kayak buat nonton basket itu. Di sana. Dan ayah saya bilang, aduh, gimana ngundang menteri, Pak? Ya, teman-teman Bapak kalau mau datang aja sih, Pak. Datanglah 3 menteri, Pak. Pada saat saya nikah. Dan apa body bag ya, hadiah. Hadiah buat yang pulang itu, tamu-tamu pulang. Itu di depan pintu sebelah kiri truk semangka, sebelah kanan truk melon, Pak. Jadi body bag-nya adalah 1 semangka 2 melon. Jadi truk nangkring di depan pintu keluar. Jadi waduh, jadi orang mah body bag-nya gelas dan sebagainya. Ini melon 2 sama semangka 1. Nah, di dalam itu, waduh, bikin lucu juga, Pak. Orang makan itu namanya dari desa segala macam, Pak ya. Makannya di bawah, Pak. Di lantai. Di lantai, bayangin. Wah, ya Bang nggak bingung ya, Pak, semua. Ya kan, aduh, menterinya sampai terharu. Lihat itu langsung semua kan lihat ada menteri kan jadi pengen moto, Pak ya. Ya menteri yang tadinya rencananya cuma setengah jam pulang. Semua 3 jam, Pak. Ceritanya menarik, cuma sayang waktunya terbatas. Oke, siap. Jadi saya akan langsung aja. Apa yang ingin Bapak sarankan kepada mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda sekarang, terutama yang kuliah atau belajar di IPB, melihat perjalanan Bapak, dan di luar banyak yang pengen kerja di luar pertanian. Jadi saran saya karena saya kan bukan mengajar, diundang untuk memberi motivasi ya dari semua universitas di Indonesia, kemudian ke luar negeri pun sama memberi motivasi. Diundang saya ke Jepang, ke Kairo, Korea, semua, Pak. Ya, Amerika sampai saya diundang segala macam hanya untuk memberi motivasi supaya mahasiswa kita untuk pulang ke Indonesia. Bahwa di sana itu negara orang, saya bilang. Kalian sekolah tinggi-tinggi masa nggak mau pulang malah lebih
Malah kalau di Kairo tuh lebih baik jadi S2 jadi supir, Pak. Ya. Ya, S2, S3 jadi supir lebih gede gajinya, dibilang itu. Alah, itu yang memberi saya, so, ayo pulang. Saya bilang, Ya. ini saya ini dari pertanian bisa jadi begini. Saya bilang, Ya. asal satu, kita fokus, yang jelas. Ya kan? Kita harus terbuka dengan partner, ya, harus jujur. Ya kan? Harus berbagi hasil dengan karyawan, dengan jelas. Ya kan? Seperti saya lakukan dari awal. Ya, buktinya saya bisa seminggu di sini, 3 minggu di Bogor, seminggu cuma di Bali. Kadang-kadang 2-3 hari saja tiap bulan. Ya. Kenapa? Karena kita harus terbuka. Ini pesan-pesan kepada mahasiswa. Saya selalu kalau ngajar selalu bilang ini. Kita harus terbuka sama mereka. Kalau saat perusahaan rugi, kita yang tanggung. Kita yang nanggung, kita yang ngadepin bank. Tapi kalau saat perusahaan sudah mulai untung, berbagi. Berbaginya bagaimana? Ya, kamu atur aja. Lihat dari situasi, misalkan 50% dari keuntungan untuk membuat, kalau saya, untuk membuat toko baru berikutnya. Yang 50%, 35 bagiin tuh. Bagiin ke karyawan dari mulai OB sampai GM. Sesuai dengan, ada aturannya kan. Kita punya buku. Kita punya buku cara ngebagi hasil. Ada di media. Ya kan? Berapa kerjaan tahun, berapa tahun dia kerja dan sebagainya kan ada, bisa bagi tahu. Yang 15% saya. Jadi karyawan staff itu tahu saya dapat berapa. Itu loh. Kemudian bisa nggak menunda hasil? Menunda hasil dalam arti gini. Suatu perusahaan dapat laba. Bisa nggak? Anda sebagai owner yang terakhir mendapatkan bonusnya. Bukan yang duluan. Itu saya praktekin, Pak. Ini yang anak-anak mahasiswa itu antusias mendengarnya. Hobi saya motor balap, Pak. Saya senang hobi balap motor besar ya. Itu hobi saya. Waktu itu saya ingin beli, nggak pernah kebeli. Baru kebeli tahun 93 baru kebeli. Pas mau beli motor, saya diajak jalan-jalan, Pak. Diajak jalan-jalan, numpang. Numpang ibaratnya saya dibonceng. Datang kita komunitas motor besar, datang ke satu pabrik di Sukabumi. Saya turun dari sana, wah, prasmanan makanan mewah. Maklum, yang punya pabriknya adalah teman saya, punya pabrik garment itu ya. Akhirnya saya jalan ke belakang, Pak. Jalan, saya buka jaket saya ke belakang. Saya lihat sekumpulan pekerja lagi ngumpul di pinggir. Lagi berkumpul di pinggir, saya lihatin aja. Tiba-tiba dia ngedumel-dumel, Pak, rata-ratanya. Pekerja itu ya, dengan nasi bungkus, makan di bawah. Saya dengar sendiri dari mulut dia. Sialan nih. Itu karyawan ngomong gitu. Karyawannya teman saya tadi ya. Sialan. Kita beli sepeda aja nggak bisa, dia motor-motor besar. Gua sumpahin jatuh tuh. Gitu. Untung dia nggak tahu bahwa saya di teman-temannya, karena saya buka jaket kan. Jadi kayak karyawan juga gabung sama dia kan. Kayak orang lewat deket dia lah gitu ya. Saya pulang dari sana, padahal besok lusanya saya udah siapin 45 juta buat beli motor besar. Saya putuskan batal. Saya beli Honda Cap 70 cc, Pak. Sebanyak karyawan saya waktu itu 16 orang. Saya beli 16 biji. Dan saya bagiin, Pak. Tiap hari kerjanya saya baca pos kota. Setiap hari dapat 2 motor, 3 motor, sampai 17. Kemudian nomor itu saya nomorin 1 sampai 17. BPKB-nya saya taruh di atas kursinya. Saya undi, Pak, supaya nggak milih kan. Karena itu motor bekas kan. Motor bekas tempat layak pakai. Ya udah, mereka pilih. Dia kaget juga. Setiap hari saya beli motor, dia pikir, wah, Pak Doni mau alih profesi nih. Dari tukang buah mau jual beli motor nih. Motor buat dia dulu. Udah, harganya cuma 1,5 juta sampai 2 juta. Motor waktu itu, motor bekas. Bekas bagus. Udah, diambil. Nomor berapa kamu? Saya nomor 11. Tuh, ambil motornya. Loh, ini maksudnya apa, Pak? Buat kamu. Bener nih, Pak? Ya bener. Bawa pulang. Wah, sampai dari 17 orang itu ada 2 nggak bisa naik motor. Pak, saya nggak bisa naik motor bagaimana, Pak? Ya lo tenteng aja rumah lo. Rumah saya di Depok, lo tenteng aja sono, dibilang gitu kan.
Ya. Jadi saya suruh nenteng motornya dia ke rumahnya lah, gitu kan. Ya. Nah, sebulan 2 bulan mereka saya tanya balik, gimana? Kalian punya motor enak ya? Wah enak Pak, ke kantor tidak telat. Kalau malam atau sore sore hari bisa nganterin istri kondangan segala pokoknya kegembiraan yang dia dapat. Kembali dia tanya balik ke saya, Pak Doni, mohon maaf, Bapak waktu itu mau beli motor besar, kok nggak jadi ya? Saya tanya balik sama dia, kalau kalian mendoakan saya dalam membeli motor, saya mau beli. Tapi kalau yang keluar dari mulut kalian sumpah serapah, saya nggak mau beli sampai kapan. Ya Bapak dibilang, Bapak harus menang balap. Bapak, begitu mereka semua jawabnya. Waduh, jadi kalian merestui saya jadi pembalap? Harus Pak, Bapak harus menang. Itu. Serius nih, serius. Lusa saya beli Pak. Lusanya saya beli motor itu. Langsung saya ikut balap terus Pak, di Ancol. Belum Sentul ya. Di Ancol ikut terus. Wah ini kebetulan pialanya di belakang saya semua. Pialanya lengkap. Jadi mereka memberi support. Sampai saya patah kaki pun saya ditungguin Pak di rumah sakit. Kemarin mendoakan Pak cepat sembuh Pak. Kenapa kamu bicara begitu? Karena 3 bulan lagi ada balap lagi Pak. Aduh, saya bilang gitu. Jadi beda sama yang tadi saya datang ke itu kan? Ke mana? Diajak teman saya tadi kan? Sumpah serapah kan keluarnya kan? Dari karyawan itu. Sialan. Saya beli sepeda aja nggak bisa, kok beli motor. Dia beli motor. Itulah kurang lebih seperti itu. Nanti Bapak audit aja pelan-pelan. Baik Pak. Cerita-cerita ini yang mahasiswa inginkan. Kemudian yang lanjutnya mahasiswa inginkan juga. Kita harus fokus. Fokus dalam arti jangan sampai di tengah jalan pada saat usaha lagi nanggung, orang bilang itu ya. Tiba-tiba ada yang bilang, Don, ini gue punya usaha bikin dealer mobil nih, asik nih gini. Kalau Bapak tergoda saat itu, selesai usaha Bapak. Fokus saja. Kalau Anda mau masih berkawan sama orang yang nawarin tadi, udah duit perai aja lah, anggap. Oke nih, gue ikutan deh 100 juta deh lo, gitu. Pak, berarti Bapak jadi komisaris? Nggak perlu komisaris. Pokoknya gue ikutin lo maju syukur nggak terserah, gitu. Ya adalah dari 5 orang yang saya ikutan gitu, ada 1-2 Pak yang memang fokus, akhirnya dia juga besar. Ya, saya dapat rezekinya juga kan. Tapi yang 3 palanya udah nggak kanong lagi Pak. Kenapa? Kabur. Gitu loh. Kalau kita jadi komisaris di tempat dia kan kita jadi urusan lagi macam-macam. Ya kan? Ini kan sleeping money titip di bawah tangan notaris. Itu aja. Jadi kawan tidak hilang. Betul nggak Pak? Kawan tidak hilang kan minta bantuan ke kita. Jadi dia menganggap kita udah besar kan. Ya kan? Pasti punya duit nih gitu kan. Lebih baik titip duit, udah itu saya bilang sama mahasiswa, titip uang udah kok dia. Cukup. Kamu jadi ikut campur dengan urusan mesin, jual beli buku, nggak usah. Kamu karena bidang kamu adalah di buah, gitu misalkan seperti saya gitu kan. Udah urusan dia. Gitu. Nah, kemudian saya saran lagi. Dari tadi saya katakan kita harus membentuk jaringan, Pak. Ya. Jaringan itu saya buat kan lagi saya kawin ya. Lagi saya nikah. Dengan mengundang 14 bis dari mulai petani Lampung sampai petani di Bali kan. Itu kan jaringan saya jadi. Saya undang kawinan, mereka potret sama menteri-menteri yang jarang terjadi, itu enggak? Ya kan? Yang itu jaringan sampai sekarang, Pak. Yang saya jaga betul-betul ya sehingga untuk memenuhi kebutuhan toko saya kan. Nah, bisa diutangin lagi sama mereka. Kalau kita lagi kayak susah gini kan dia utangin. Dia kan percaya saya. Aduh nih, saya bilang, aduh mohon maaf nih, tadinya dibayar 2 minggu, sekarang sebulan ya. Kenapa? Duit udah nggak berputar di Bali nih. Oh tenang Pak Doni udah. Gitu. Ya. Ini kepercayaan ini kita jaga terus. Ya. Jadi namanya teman-teman silaturahmi kita jaga dari tempat SD, SMP, SMA, ya kan? IPB. Kok orang nyari susah-susah, nyari partner begini nggak buat apa? Teman kamu tuh masih ada, itu partner kamu, ya kan? Itu marketing kamu. Teman SMP marketing kamu, SMA juga marketing, IPB apalagi, ya kan? Universitas ya, untuk bukan ngajar, memberi motivasi ya. Sekarang hasilnya Pak,
5 tahun terakhir ini hasilnya kita petik. Kenapa? Dia udah jadi dirjen, Pak, yang saya ngajarin. Iya. Bahkan udah jadi wakil menteri, udah segala macam kan. Dia kan pasti ingat. Saya cuma nitip aja kalau ke Bali, kalau ada seminar lokakarya, nanti beli buah-buahannya atau oleh-oleh Balinya di toko saya ya. Udah cukup begitu kita ngomong. Ya kan? Jadi saya mengajukan, jadi kalau jadi pengusaha nanti harus tetap kawin dengan yang namanya teman-teman kuliah, teman-teman SMA, SMP, SD, khususnya teman-teman kuliah. Ya kan? Saya ini tadinya katak dalam tempurung, Pak. Dalam arti saya besar cuma di Indonesia. Orang kenal saya cuma di Indonesia, tapi teman-teman yang tahu saya, dia sampai Bapak kenal namanya Prof. Bustanul Arifin, ya kan, segala macam itu, Bayu Krishna Musti, segala macam. Ya mereka yang mengajak saya untuk membuka wawasan, Pak, supaya jangan besar di Indonesia saja. Orang cuma tahunya saya di Bali saja, gitu ya. Mereka mengajak saya, Pak, supaya saya melek, melihat toko buah di Singapura bagaimana, toko buah di Jepang bagaimana. Mereka ngajak, asal satu syaratnya, lo harus ngomong untuk masalah buah-buahan Indonesia. Ya, ayo jadi. Nanti tiket gratis sama lu dibayar. Ayo, mantep, udah cocok lah. Ya, saya keliling itu nggak pakai biaya, Pak. Ya kan? Ya udah, jadi saya bilangnya, udah saya keliling semua, Pak. Yang belum cuma Rusia aja, Pak. Saya belum diajak ke sana. Ya kan? Semua negara udah saya sentuh. Ya kan? Itu juga berkat teman-teman tadi yang ngajak kan. Mereka kan diundang dubesnya untuk bicara masalah pangan. Pangan kan ada kawinannya, Pak, buah-buahan dan sayuran kan. Saya yang diundang, saya dibayar juga, gitu kasarnya begitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Imade Doni Waspada Muna, CEO PT Muna Putra Nusantara. Terima kasih sekali, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sukses terus untuk Pak TB, Pak Doni, Pak Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.